Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara napaktilas jejak leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita memasuki gerbang pemakaman Ongtinio. Beliau itu salah satu istri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang begitu pertemuannya menjadikan sebuah diuji daya nalar kita secara rasional bahwa ternyata di alam dunia ini tidak hanya yang sifatnya rasional tapi irasional. Beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati pernah bertatapan dari utusan negeri Cina, yaitu dari negeri Cina, Kerajaan Tatar dinasti Ming. Beliau sempat menguji kepekaan keintelektualan ya aromahnya dari Sesari Bidayatullah Sunan Gunung Jati. Ketika itu Ongtin diberikan perutnya bokor, diikat. Kemudian ketika itu diuji bahwa yang ada di perutnya tersebut apakah hamil atau tidak. Atas izin Allah, Sunan Gunung Jati bahwa yang di dalam perut tersebut itu sedang keadaan hamil. Seketika itu tertawa semua itu dari Kerajaan Tartar bahwa bodoh amat ya katanya, bahwa itu cuma rekayasa. Tapi lagi-lagi atas izin Allah, ketika dibuka ternyata perutnya membuncit, dan itulah salah satu karomah dan banyak lagi. Nah, ini salah satu istri dari Syarif Hidayatullah dari negeri Cina, Kerajaan Tartar dinasti Ming ketiga. Dinasti Ming ketiga. Mangga barangkali mau menambahkan. Saya mungkin menambahkan, kita memasuki pintu yang biasa dipergunakan untuk umat non-muslim keturunan yang ada di pintu Putri Ongtinio. Tapi sebenarnya Putri Ongtinio dikuburkannya di tingkat 9 di kiri Burj Ciptarengga. Nah, jadi sampaikan sejarahnya yang disampaikan Pak Kadis betul bahwasanya beliau adalah istri Sunan Gunung Jati yang dinikahi pada tahun 1481 Masehi. Dan masuk Islam. Dan masuk Islam dengan nama gelarnya yaitu Nyai Mas Roro Sumanding atau Rara Sumanding. Dan pada tahun 1485 beliau meninggalkan kita semua dan dikuburkan berdampingan dengan Pangeran Cakrabona di puncak 9. Ini adalah pintu yang biasa pasukan Ongtinio di sini. Mangga silakan. Nah, atas kejadian itu Putri Ongtinio memutuskan untuk menyusul Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa
dan minta izin ke ayahnya untuk segera ke Tanah Jawa bila perlu untuk menjadi pendamping hidupnya, meninggalkan kebudayaannya, negaranya, ayahnya, semua semata-mata hanya mengejar cintanya dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Atas kejadian tersebut, Putri Kaisar Henggi ini menugaskan para pasukannya untuk mengiring kepergian Putri Ong Tinio menuju Tanah Jawa, menyusul Sunan Jati dengan dibekali berbagai guci, keramik, pokor kuningan, dan perlengkapan semuanya untuk dibawa mengiringi kepergian Putri Ong Tinio menuju Jawa. Ketika pada tahun 1481 beliau mendarat di Carubanagari atau di Keraton Pakumbwati, ternyata Sunan Gunung Jati kebetulan lagi sedang melaksanakan syiar di daerah Luragung. Putri Ong Tinio tidak tahan karena sudah menanggung rindu segitu lama. Beliau memutuskan untuk segera juga menyusul ke Luragung. Berangkatlah rombongan Putri Ong Tinio beserta rombongannya ini ke Luragung menyusul keberadaan Syarif Hidayatullah. Nah, di sana di Luragung, katakanlah sudah saatnya waktu melahirkan. Putri Ong Tinio diterima oleh Sunan Jati untuk ibaratnya bersedia menjadi pendamping hidupnya, sekaligus melepas budayanya, meninggalkan negaranya, keluarganya, termasuk agamanya, dan siap menjadi muslim. Maka saat itu pula Putri Ong Tinio menjadi muslim dan namanya diganti dengan nama Nyai Mas Rara Sumanding. Para pemirsa semuanya, kita sekarang berada di pintu altar, yaitu makam Putri Ong Tinio atau makam Nyai Mas Rara Sumanding, salah satu istri dari Sunan Gunung Jati yang dinikahi pada tahun 1481 Masehi. Beliau meninggalkan kita semua yaitu pada tahun 1485 dan dikuburkan di Puncak 9 di Giri Nur Ciptarengga, tepatnya berdampingan dengan Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Nah, ini biasa yang dipergunakan untuk para peziarah dari keturunan muslim. Di sini peziarahnya ini salah satu bukti bahwasanya beliau itu nanti ada berlipat di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa terjadinya alkulturasi budaya dengan Cina ini akan dimulai setelah memang perkawinan dengan Putri Ong Tinio. Ada beberapa peninggalan yang kita lihat di sini, ada beberapa keramik dari Cina. Ini adalah peninggalan yang menunjukkan bahwa hubungan dekat antara Cina dengan Cirebon ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah menikahi Putri Ong Tin. Dan ini menunjukkan bahwa Gunung Jati ini tidak hanya dihadiri oleh Muslim, tetapi dari kalangan non-Muslim pun, khususnya dari etnis Cina, juga datang ke sini menziarahi leluhur mereka. Artinya di Gunung Jati terjadi proses sebuah moderasi beragama. Dan inilah yang kemudian akan menjadi besar bahwa di sini Sunan Gunung Jati adalah tokoh yang kemudian memiliki pengaruh luar biasa. Kemudian ini akan menjadikan warna kebudayaan Cirebon akan semakin lebih kaya dengan datangnya pengaruh Cina. Pas pada waktu hamilnya ini sudah waktu melahirkan, maka dengan seizin Allah, katakanlah Sunan Gunung Jati menyempurnakan kembali yang tadi berasal dari Bokor, maka kembalilah dari Bokor kembali. Dan dalam versi lain bahwasanya hamilan tadi memang betul-betul ada melahirkan putra laki-laki, namun beberapa saat kemudian dilahirkan beliau meninggal dan diberi nama Pangeran Kuningan. Bersamaan dengan waktu yang sama, istri Ki Gede Luragung juga hamil dan juga melahirkan saat itu melahirkan juga seorang putra, sehingga beliau meminta diberikan nama kepada Sunan Jati, diberilah nama yaitu Arya Kemuning. Namun kesedihan Putri Ong Tinio atas meninggalnya putra yang dikandungnya membuat sedih berkepanjangan, sehingga Sunan Gunung Jati meminta kepada Ki Gede Luragung bagaimana kalau anak laki-laki ini untuk mengobati kesedihan istri Putri Ong Tinio ini, bagaimana kita angkat atau adopsi untuk menjadi anak angkat Sunan Gunung Jati yang dipelihara oleh Putri Ong Tinio. Ki Gede Luragung
dengan ikhlas memberikan anak laki-lakinya kepada Sunan Jati menjadikan putra angkat, yaitu sebagai pengobat rindu, pengobat lara dari Putri Ong Tinio. Nanti kelak putra Ki Gede Luragung yaitu Arya Kemuning akan menjadi seorang senopati Kesultanan Kerajaan Pakungwati atau Pakungwati, yaitu sebagai, kalau sekarang adalah pasukan kuda Windu Haji, kalau dengan sekarang adalah kavaleri, seperti itu, karena pasukan berkuda dari Kuningan yang rajanya kudanya itu bernama Windu Haji. Itulah barangkali senopati pasukan berkuda Kesultanan Pakungwati atau Keraton Pakungwati adalah Arya Kemuning, putra dari Ki Gede Luragung sekaligus putra angkat dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Jati dengan Putri Ong Tinio. Dan pada tahun 1485, tepatnya 4 tahun setelah Putri Ong Tinio atau Nyai Mas Raro Sumanding mendampingi Sunan Gunung Jati sebagai istrinya, beliau selama hidupnya memang dirundung kesedihan karena Sunan Gunung Jati seorang suaminya selalu memberikan syiar Islam dalam jamu yang lama, sehingga perbedaan agama, budaya, bahasa di Cirebon membuat dia selalu menyendiri, dan dalam hal jelaskan kesendiriannya dia lebih baik banyak melakukan membatik seperti itu. Pada tahun 1485 tadi akhirnya kesedihan yang membuat Putri Ong Tinio menjadi sakit, maka 4 tahun kemudian, tepatnya pada 1485, Putri Ong Tinio meninggal dunia. Namun beliau juga dijuluki Putri Petis karena Putri Ong Tinio sangat suka sekali dengan makanan yang namanya petis, Pak, sehingga Putri Ong Tinio mendapat gelar atau julukan Putri Petis. Saya jalan kembali ke 1485 setelah beliau wafat, kemudian dikuburkan di wilayah Amparan Jati, yaitu. Nah, sejak itulah Sunan Jati mengatakan, apabila Sunan Jati meninggal atau saya meninggal dunia, mohon saya dikuburkan dekat dengan istriku yang tercinta. Dan sejak itulah kawasan Amparan Jati yang tadi buat kesannya sekarang menjadi pemakaman raja-raja berikut keluarganya, termasuk para Ki Gede pembantu daripada Sunan Gunung Jati. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada 2. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napaktilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.